Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dicintai Allah, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup berpasang-pasangan dan dianjurkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah seperti yang disunahkan Rasulullah. Tujuan menikah salah satunya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentu saja, bagi pasangan yang sudah menikah mempunyai rumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan Islam adalah suatu tujuan hidup mereka. Dan setiap pasangan muslim harus berusaha menjadikan rumah tangga yang islami sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Banyak sekali kisah keharmonisan keluarga yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang tentunya sesuai ajaran Islam dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana potret rumah tangga Islami itu? Namun sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jain menjelaskan tentang ciri atau karakter rumah tangga Islami sebagai berikut. Yang pertama, didirikan atas dasar ibadah. Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan, sampai membina rumah tangga jauh dari unsur kemaksiatan atau yang tidak islami. Sebagaimana tugas kita di muka bumi ini yang hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah, maka pernikahan pun harus diniatkan dalam rangka hal tersebut. Beberapa contoh yang tidak islami: pemilihan jodoh tidak berdasarkan diannya, proses berpacaran, dan tradisi-tradisi budaya yang melanggar syariat. Yang kedua, terjadi internalisasi nilai Islam secara kafah. Dalam rumah tangga Islami, segala adab-adab Islam dipelajari dan dipraktikkan sebagai filter bagi penyakit moral di era globalisasi ini. Suami bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan keislaman dari istri dan bersama-sama menyusun program bagi pendidikan anak-anaknya, saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk meningkatkan kefahaman dan praktik ibadah. Oleh sebab itu, suami dan istri harus memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang Islam. Yang ketiga, terdapat qudwah atau keteladanan suami atau istri yang dapat dicontoh anak-anak. Setiap hendak keluar atau masuk rumah, anggota keluarga membiasakan mengucapkan salam dan mencium tangan. Ini merupakan contoh yang akan membekas pada anak-anak, sehingga mereka tidak canggung mengucapkan salam ketika telah dewasa. Bagaimana mungkin anak akan mendirikan sholat di awal waktu, sementara orang tuanya asing melihat televisi pada saat azan berkumandang? Selanjutnya yang keempat, adanya pembagian tugas sesuai syariat. Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing bagi anggota keluarga secara tepat dan manusiawi, sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki adalah bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Suami atau istri harus paham apa kewajiban dan haknya, sehingga tidak terjadi pertengkaran karena masing-masing hanya menuntut haknya terpenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Yang kelima, tercukupinya kebutuhan materi secara wajar. Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya, karena itu salah satu tugas utamanya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Lalu yang keenam, menghindari hal-hal yang tidak islami. Banyak kegiatan atau barang-barang yang tidak islami harus disingkirkan dari dalam rumah. Misalnya penghormatan kepada benda-benda keramat, memajang patung-patung, media atau tayangan yang tidak islami, seperti gambar mesum dan adegan kekerasan, atau memperdengarkan lagu-lagu yang tidak menambah keimanan. Lalu yang ketujuh, berperan dalam pembinaan masyarakat. Keluarga Islami harus memberikan kontribusi bagi perbaikan masyarakat sekitarnya, seperti alam firman Allah Ta'ala, "Serulah kepada jalan Rabbmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb-Mu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kita tidak bisa hidup sendirian terpisah dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga Islami harus memiliki semangat berdakwah. Suami harus dapat mengatur waktu yang seimbang untuk Allah, untuk keluarga, waktu untuk umat, dan waktu untuk mencari nafkah. Begitu pula, dengan istri harus diberi kesempatan untuk berkiprah di jalan dakwah untuk memperbaiki muslimah di sekitarnya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 7 karakter rumah tangga Islami. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.